selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Nah, meskipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Pada minggu lalu, kita sudah belajar bersama mengenai kekasan agama-agama di Indonesia, di mana Gereja Katolik tidak menolak apa saja yang benar dan suci dari agama lain. Namun, Gereja Katolik juga tiada hentinya memaklumkan Kristus yang diimaninya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam rangka membangun kerajaan Allah, mereka semua itu menjadi partner. Dan dengan dialog bersama mereka juga dipandang sebagai ungkapan iman Katolik loh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu mengenai dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain. Ada 3 indikator yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis tentang sebab akibat terjadinya kasus intoleransi antar umat beragama dalam masyarakat. Yang kedua, menganalisis tentang toleransi hidup antar umat beragama di Indonesia berdasarkan berita media massa. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan ajaran Gereja Katolik tentang makna dan hakikat dialog antar umat beragama berdasarkan dokumen Nostra Aetate artikel 2. Namun, sebelumnya kita ambil sikap doa, persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pencipta alam semesta, hanya kepadamulah segala ciptaan bersembah sujud dan berbakti. Engkau mengenal setiap hati dan melalui berbagai cara, Engkau mewahyukan diri kepada mereka. Kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak orang yang dengan tulus mencari keselamatan. Kami bersyukur pula atas agama-agama yang dapat menuntun para penganutnya sampai kepadamu. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan. Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami bersyukur atas begitu banyak tokoh agama yang menjadi panutan dalam berbakti kepadamu dan dalam mengasihi sesama manusia. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkanlah dari kami sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua orang yang sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan dapat hidup dengan bertakwa. Bantulah para pemuka agama agar tekun meneladani dan mengajak umatnya untuk menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama lain, dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di antara kalian, apakah ada yang sudah mengenal sosok Hans Kung? Nah, Hans Kung adalah seorang penggagas rumusan etika global. Ia mengatakan bahwa tidak ada perdamaian dunia tanpa adanya perdamaian agama-agama. Tidak ada perdamaian agama tanpa adanya dialog antar agama. Tidak ada dialog antar agama tanpa melacak nilai fundamental dari setiap agama. Perkataan tersebut masih relevan dengan dunia sekarang. Kasus-kasus kekerasan antar kelompok umat beragama di Indonesia bisa menjadi bukti pembenaran hipotesis Hans Kung tersebut.
Karena itu, dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain di Indonesia menjadi sangat penting, bahkan menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup bermasyarakat. Pada pembelajaran kali ini, kita bersama-sama diajak untuk memahami dan menghayati makna dialog antar umat beragama di Indonesia. Mengembangkan dialog antar umat beragama kiranya menjadi sebuah gerakan berdasarkan kebutuhan bersama sebagai warga negara di Indonesia yang plural agamanya. Pluralitas agama di Indonesia hendaknya kita terima sebagai rahmat Tuhan bagi bangsa tercinta. Kita memang berbeda-beda, tetapi satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan spirit hidup bangsa Indonesia yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa kita dari sejak dahulu kala. Nah, pada slide berikut ini tampak sebuah gereja dan masjid yang saling berdekatan. Ada yang tahu di mana letaknya? Ya, betul sekali, di Surabaya. Namanya yaitu Masjid Al-Akbar Surabaya dan Gereja Paroki Sakramen Maha Kudus. Kedua tempat ibadah ini sama-sama berdiri bersebelahan di Jalan Pagesangan Baru. Istimewanya, kedua tempat ibadah yang berdiri megah ini sama-sama mendapatkan persetujuan dari mantan wali kota Surabaya, almarhum Cak Narto atau Haji Suenarto Suemopawiro, dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Haji Tri Sutrisno pada bulan Agustus 1995, sedangkan pembangunannya dimulai sejak September 1996. Pada tanggal 10 November 2000, Masjid Al-Akbar Surabaya dan Gereja Paroki Sakramen Maha Kudus ini diresmikan secara bersamaan oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Di sini ada yang punya buku seperti gambar di slide ini? Kalau ada, coba kalian baca tentang dokumen Nostra Aetate artikel 2. Di sana dinyatakan bahwa Gereja Katolik itu mengakui di dalam agama-agama non-Kristen ada yang benar dan suci yang bermanfaat bagi agama itu sendiri. Namun juga bisa memantulkan cahaya kebenaran kepada sesama kaum agama lainnya. Lalu, bagaimana dengan sikap gereja? Sikap Gereja Katolik tidak pernah menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama dan kepercayaan lain. Dengan sikap hormat yang tulus, Gereja Katolik merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Nah, inilah yang ada pada dokumen Nostra Aetate artikel 2 tadi. Kemudian, bentuk-bentuk dialognya seperti apa? Ada 3 bentuk dialog. Yang pertama itu dialog kehidupan. Kita sering hidup bersama dengan umat beragama lain dalam suatu lingkungan atau daerah. Dalam hidup bersama itu, kita tentu berusaha untuk tegur sapa, bergaul, dan saling mendukung satu sama lain. Tidak lupa kita juga saling membantu. Nah, hal itu dilakukan bukan saja demi tuntutan sopan santun dan etika pergaulan, tetapi juga tuntutan iman kita. Dengan demikian, terjadilah sebuah dialog kehidupan. Lalu yang kedua ada dialog karya. Dalam hidup bersama dengan umat beragama lain,
kita sering diajak dan didorong untuk bekerja demi kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih luas dan luhur. Kita bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan sosial karitatif, kegiatan rekreatif, dan masih banyak lainnya. Dalam kegiatan seperti itulah kita dapat saling mengenal dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga, ada dialog iman. Apakah itu dialog iman dan bagaimana? Dalam kehidupan kita dapat saling memperkaya walaupun kita berbeda-beda. Ada banyak ajaran iman yang sama. Ada banyak visi dan misi agama kita yang sama. Tetapi dari itu semua, kita mempunyai perjuangan yang sama dalam menghayati ajaran iman kita masing-masing. Dalam hal ini, kita dapat saling belajar, saling meneguhkan, dan saling memperkarya. Dan yang terakhir, ada dialog iman. Dalam hidup beriman, kita saling memperkaya, walaupun kita berbeda-beda agamanya. Ada banyak ajaran yang sama, ada banyak visi misi agama yang sama. Lebih dari itu semua, kita mempunyai perjuangan yang sama juga dalam menghayati ajaran iman kita masing-masing. Dalam hal ini, kita dapat saling belajar, saling meneguhkan, dan saling memperkaya. Dari pihak kita sebagai umat Katolik dapat memberi kesaksian iman kita tentang bagaimana kita menghayati nilai-nilai Injili. Seperti apa? Seperti cinta kasih, solidaritas, pengampunan, pemaafan, kebenaran, kejujuran, keadilan, perdamaian, dan masih banyak lainnya. Bagaimana anak-anak? Materi hari ini membingungkan atau kalian punya pertanyaan-pertanyaan nih? Nah, jika kalian punya pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan kalian melalui WhatsApp. Sebagai tugas minggu ini, kalian silahkan membuat refleksi mengenai pentingnya melakukan dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain dalam hidup sehari-hari agar tercipta damai dan sejahtera. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah pencipta alam semesta, hanya kepadamulah segala ciptaan bersembah sujud dan berbakti. Engkau mengenal setiap hati dan melalui berbagai cara Engkau mewahyukan diri kepada mereka. Kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak orang yang dengan tulus mencari keselamatan. Kami bersyukur pula atas agama-agama yang dapat menuntun para penganutnya sampai kepadamu. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan. Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami bersyukur atas begitu banyak tokoh agama yang menjadi panutan dalam berbakti kepadamu dan dalam mengasihi sesama manusia. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkanlah kami dari sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua orang sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup dengan bertakwa. Bantulah para pemuka agama agar tekun meneladani dan mengajak umatnya untuk menghormati, mengasihi, dan menghargai penganut agama lain, dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Kami berdoa pula bagi orang-orang yang tidak masuk dalam agama manapun, tetapi sungguh percaya akan Dikau, Allah yang Esa. Hanya Engkau sendirilah yang mengenal iman mereka. Terangilah mereka ini dan bimbinglah agar sampai pada jalan keselamatan.
Ini semua kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.